Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan eh, menggambarkan eh, propeller. Nah, dari hasil perhitungan pemilihan propeller, saya mendapatkan jenis propeller tipe B335 dengan diameter 450 mm atau dikonvertkan menjadi meter menjadi 45,4 meter. Nah, langsung saja kita menggambarkan line sepanjang kita menggambarkan line sepanjang jari-jari propeller, yaitu kalau punya saya menggunakan meter jadi 2,27 meter. Setelah mendapatkan jari-jari, kita menggambarkan garis lurus seperti ini, tidak ada ketentuan panjang seberapa. Lalu garis jari-jari ini kita bagi menjadi 10 bagian dengan cara divide. Nah, kita mendapatkan garis 10 bagian dari jari-jari tersebut. Maka langkah selanjutnya kita berhubung ini R per R-nya dimulai dari angka 2, jadi dari angka 1 kita hapus saja untuk poin angka 1. Lalu kita membuat garis putus-putus sama, tidak ada ketentuan untuk garis putus-putus ini panjangnya seberapa. Setelah kita copy, maka kita membuat penamaan dari garis tersebut, garis-garis ini. Kita buat penamaan besar sekali 0,2 ini enter. Kita scale, mungkin kalau kebesaran kita di scale aja sampai memenuhi menambahkan itu dari angka 2. Jadi kita letakkan di angka 0,2, begitu terusnya sampai 0,9, dan di sini adalah titik nomor 1. Setelah menuliskan 0,2 huruf-huruf R, maka kita buat centerline. Centerline ini tidak ada batasan mau diletakkan di mana, terserah. Lalu kita membuat AR dan DR. Untuk AR adalah garis centerline menuju ke kanan, dan untuk DR yang bernilai negatif itu dari centerline menuju ke kiri. Kita buat untuk AR-nya, kita buat dari L ini ya, kita buat L line sepanjang AR 0,2 bagi 0,5. Maaf, nah, setelah kita membuat AR, kita teruskan hingga ke 0,9.
setelah kita menggambarkan garis yang kuning adalah AR, lalu yang DR yang bernilai negatif adalah DR dari center line ke kiri, maka kita menggambarkan P0. Garis P0 adalah garis center line hingga ke kanan. Kalau yang bernilai negatif berarti ke arah ke kiri. Maka kita gambarkan, kita beri warna merah untuk memudahkan. Jadi untuk P0, maaf, jangan lupa urdungnya dihidupkan. Oke. Kita gambarkan begitu seterusnya hingga 0,9. Setelah kita menggambarkan seluruh bagian ini P0, maka kita membuat SPL. Kita matikan ordonya. Kita tarik garis spline mengikuti garis P0 yang telah ditentukan tadi. Di garis ini. Nah, setelah sampai ke titik P0 yang koordinat 0,9, maka kita extend klik kanan. Oke, kita mendapatkan garis P0. Setelah mendapatkan garis P0 tersebut, kita SPL lagi, kita beri warna kuning. Kita tarik garis AR hingga ke titik DR akhir. Kita mulai. Nah, setelah mendapatkan garis lengkung ini, maka kita akan menamai garis ini. Kita bagi menjadi, kita mulai dari titik ini adalah titik 0 ke kiri. Ini kita menggambarkan garis TO ini, bukan titik nolnya adalah dari sini, bukan dari senteran lagi, maka dari merah ini. Maka kita buat garis sepanjang ini, lalu ini sepanjang garis 0. Setelah mendapatkan panjang garis tersebut, maka setelah itu kita bagi garis ini menjadi masing-masing 10 nomor atau 10 poin. Dan di kanan juga 10. Nah, di atas juga
mengikuti seperti ini caranya tetap sama. Lalu kita gambarkan Y-face dan Y-back. Yang bisa kita lihat Y-face adalah garis ini, garis yang kecil, lalu yang Y-back adalah garis yang besar. Kita gambarkan dari penomoran, isikan penomoran terlebih dahulu ya teman-teman ya. Setelah kita isi penomoran tersebut, maka kita gambarkan garis Y-face. Untuk bagian yang kiri min 1 itu adalah yang ke kiri, yang ke kanan adalah yang bersimbol positif. Kita gambarkan dari min 1 dulu, kita hidupkan utuh. Min 1 ini sepanjang 0,0. Untuk 0,95 tidak ada, maka langsung saja di 0,09. Oke, setelah kita mendapatkan eh, dari Yves, maka kita SPL, kita tarik dari min 1. Halo. Setelah kita dapatkan nilai dari Yves, maka kita eh, lanjutkan dengan nilai Y-back. Setiap kanan kiri kita cobakan untuk Y-back. Nah, seperti ini kita lanjutkan 0,9. Seperti ini lanjut sampai ke titik 0. Setelah mendapatkan sampai ke titik 0, maka kita tarik SPL dari titik 0 ini, kita tarik SPL. Lalu dulu dulu deh, tunggu dulu. Jadi kita telah mendapatkan nilai dari YFS dan YBack, kita SPL, lalu kita dapatkan hasil seperti ini. Setelah mendapatkan hasil seperti ini, kita tarik titik 0 seperti ini hingga sampai jadi seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita membuat distribution page dengan cara eh, kita membuat line ke arah ke kiri dengan sesuai dengan R-nya. Kita buat dari 0,2 dulu. 0,2. Kita sudah dapat mendapatkan 0,28, maka
kita tarik garis yang didapatkan 0,28 sampai ke titik 0,2 ini. Nah, setelah membacaan titik ini, kita ukur agar mendapatkan garis 90 derajat dengan cara kita mengklik tim angel, tim angular. Nah, kita memberatkan sudut 65 derajat. Kita buka kalkulator. Sembilan puluh dikurangi 65 dikurangi 360 derajat dengan min 335. Kita berarti membuat garis panjang sudutnya 335 seperti ini. Setelah dapat garisnya, kita trim seperti ini. Oke. Maka kita telah mendapatkan sudut distribusi pitch. Begitu seterusnya untuk RR 0,2, 0,3 dan seterusnya sampai 0,9. Dan untuk sudut yang sama seperti contoh dari 0,6 sampai 0,9 itu tetap dihitung karena sudut itu antara masing-masing sudut itu berbeda, juga diukur juga. Setelah kita telah menentukan titiknya tadi, bisa dilihat ini hasilnya. Lalu kita membuat lingkaran yang dalam. Caranya gimana? Seperti ini. Kita membuat circle terlebih dahulu. Kita aktifkan itu hingga ke titik center. Setelah itu membuat circle lagi dari center ke titik sini, bukan ke titik satu. Oke. Lalu yang kanan juga yang kanan juga sama. Oh, maaf. Setelah membuat titik ini, maka kita taruh titik ini di copy saja ke titik tengah hingga sampai ke titik potongan tengah ini. Nah, setelah itu titik dari 0,2 ini kita copy kita taruh di titik sini dan yang ini kita kopikan ke bawah untuk yang sebelah kanan seperti ini. Setelah itu kita extend. Oke, satu kanan aja. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita trim. Trim aja seperti ini. Trim. Oke. Setelah mendapatkan titik ini, kita lanjutkan sampai seperti titik yang ke atas ini. Sama, kita cobakan lagi. Ke titik tengah. Ke sini. Seperti itu, sini. Kita
kopikan pas titik di bawah ini. Nah, itu sama kita extend. Nah, seperti ini. Lalu kita trim. Seperti ini. Setelah mendapatkan seperti ini yang sudah, maka kita membuat circle yang kecil, circle yang kecil atau circle yang dalam. Seperti ini caranya. Kita sampai ke titik center. Lalu circle ini kita lakukan sampai ke titik sini. Titik sini kita lakukan. Lalu kita buat circle lagi seperti ini sampai ke titik pertemuan kita seperti ini. Setelah mendapatkan titik atau potongan ini, maka kita trim di bagian dalam ini dan ini di bagian luar. Setelah mendapatkan ini, kita hapus saja, maka akan didapatkan hasil circle yang kecil. Kita move. Oke, kita buat. Kita sudah dapat circle yang kecil. Untuk gimana cara membuat circle yang besar dengan cara seperti ini? Ini membuat circle dari titik sini sampai ke sini, bukan dari titik center line, tetapi menggunakan titik 0,2. Dari sini perpotongan kita tarik sampai ke sini. Oke. Setelah mendapatkan titik ini, kita pindah ke sini. Buat circle. Kita tarik sampai ke titik satu, bukan titik sini, tapi titik di bawahnya ini. Oke. Yang kanan juga sama. Oke, seperti ini. Lalu kita move. Kita pindahkan ke titik 0,2. Pas. Nah, kita trim yang di bagian kiri, di bagian dalam, dan trim bagian luar. Maka kita akan mendapatkan hasil titik luar dan dalam seperti ini. Begitupun cara untuk sampai 0,9 dan seterusnya. Untuk yang terakhir, ini ya teman-teman ya. Setelah mendapatkan lingkaran yang luar dan dalam, maka kita SPL. Sebelum SPL kita membuat garis dari sini, dari center line menuju ke 0. Oke, kita move saja sampai ke sini, ke center. Oke.
Lalu kita membuat SPL bagian luar. Kita harus hati-hati ya, harus dan lebih teliti, lebih akurat lagi. Seperti ini ya. Oke. Oke. Oh, maaf, maaf. Seperti ini. Salah. Oke. Setelah kita mendapatkan garis SPL yang ini, lalu setelah mendapatkan garis ini, kita membuat garis yang dalam seperti ini. Sama seperti ini, teman-teman. Harus lebih teliti ya, karena ini garisnya sangat kecil. Oke, setelah mendapatkan garis eh, yang luar dan dalam, kita membuat yang tampak samping. Seperti apa nampak samping? Ini kita akan membuat dulu. Kita membuat line ini, akhirnya dihidupkan. Setelah itu kita membuat garis sepanjang 15 derajat dari titik ini. Kita matikan dulu sepanjang 15 derajat dengan cara nanti ini ya, trim. Oke, kita mendapatkan, kita cek apakah sudut ini benar 15 derajat atau bukan. Similar. Oke, ternyata sudutnya benar 15 derajat. Setelah sudut 5 derajat, kita membuat garis ini adalah TR. Panjang TR punya saya adalah 0,2043. Oke, 0,2043. Oke, sepanjang ini. Maka Pak, garis TR ini ditarik sampai ke ujung sini. Setelah mendapatkan garis ujung sini, kita ukur ini yang dalam dan ini yang luar. Dan kita ukur
Lalu kita ukur untuk diameter ini yang luar ya. Untuk yang luar adalah sebelah kanan, yang kiri adalah sebelah dalam. Kita ukur dim ini sampai ini. Panjangnya adalah 0,2253 dan ini ukur 0,0095. Terus ini ya, luar dengan luar, dalam dengan dalam. Kita buat garis 0,225 ini. Nah, setelah mendapatkan garis seperti ini, lalu kita membuat lagi untuk sebelah kiri yang dalam 0,099. Ini ya teman-teman, mendapatkan ini kita tarik perpotongan garis ini dengan ini, yang dalam dengan dalam, luar dengan luar. Ini untuk yang luar, dan ini untuk yang dalam. Kita beri warna ungu aja. Nah, mendapatkan kita total sampai kita tarik sampai ke perpotongan ini, lalu kita trim seperti ini. Ini hapus saja, yang dalam kita lakukan juga sama, potongan dengan yang dalam, lakukan trim seperti ini. Oke, maka kita akan mendapatkan sudut seperti ini. Ini dilanjutkan sampai ke 0,9R. Oke, setelah mendapatkan garis seperti ini, maka kita SPL aja. SPL dari yang luar dulu, kita SPL spline seperti ini. Kita ikuti saja. Seperti ini. Lalu yang dalam sekarang, yang dalam dengan yang dalam. Oke, sudah jadi, maka ini adalah propeller tampak samping. Jadi sudah selesai. Sekian dari saya, Sofyan Maulana. Kurang lebihnya mohon maaf, ada salah kata atau hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.